Pembacaan dari kitab Kejadian. Abram itu seorang yang sangat kaya. Ia memiliki banyak ternak, perak dan emas. Juga Lot yang ikut bersama-sama dengan Abram mempunyai domba dan lembu serta kemah. Tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka, sebab harta milik mereka amat banyak, sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abram dan gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. Maka berkatalah Abram kepada Lot, "Janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, antara para gembalaku dan gembalamu, sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untukmu? Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri." Lalu Lot melayangkan pandangannya, dan dilihatnya lah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir, sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu, Lot memilih bagiannya seluruh lembah Yordan itu. Lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Abram menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah dekat Sodom. Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Setelah Lot berpisah dari Abram, bersabdalah Tuhan kepada Abram, "Pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu, ke timur dan ke barat, utara dan selatan. Seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadikan keturunanmu banyak seperti debu tanah. Sebagaimana debu tanah tidak dapat dihitung, demikian pun keturunanmu tak terhitung banyaknya. Bersiaplah, jalanilah negeri itu menurut panjang dan lebarnya, sebab kepadamulah akan kuberikan negeri itu." Sesudah itu, Abram memindahkan kemahnya, dan ia menetap di dekat pohon-pohon terbantin di Mamre, dekat Hebron. Lalu didirikannya lah misbah di situ bagi Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan referen, "Tuhan, siapakah yang boleh menumpang di kemahmu? Tuhan, siapakah yang boleh menumpang di kemahmu? Yaitu orang yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil, dan mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya, yang tidak menyebar fitnah dengan lidahnya. Tuhan, siapakah yang boleh menumpang di kemahmu? Yang tidak berbuat jahat terhadap teman, dan tidak menimpakan celah kepada tetangganya, yang memandang hina orang-orang tercela, tetapi menjunjung tinggi orang-orang yang takwa. Tuhan, siapakah yang boleh menumpang di kemahmu? Yang tidak meminjamkan uang dengan makan riba, dan tidak menerima suap melawan orang tak bersalah. Siapa yang berlaku demikian tidak akan goyah selama-lamanya. Tuhan, siapakah yang boleh menumpang di kemahmu? Haleluya, 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 haleluya. Akulah cahaya dunia. Siapa yang mengikuti aku, ia hidup dalam cahaya abadi. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu, dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Janganlah kamu memberi barang yang kudus kepada anjing, dan
Dan janganlah kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injak dengan kakinya, lalu babi itu berbalik mengoyak kamu. Segala sesuatu yang kamu kehendaki diperbuat orang kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Masuklah melalui pintu yang sempit itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kebinasaan, dan banyak orang telah masuk melalui pintu dan jalan itu. Tetapi sempitlah pintu dan sesaklah jalan yang menuju kehidupan, dan sedikitlah orang yang menemukannya. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Salamu adalah jalan kebenaran dan hidup kami. Yang mulia Bapak Uskup, para pastor, saudara dan saudariku yang terkasih, sabda Yesus hari ini sesungguhnya mau mengajak kita bagaimana cara kita hidup dan berelasi dengan orang lain. Yesus bersabda, segala sesuatu yang kamu kehendaki diperbuat orang lain kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Hal yang senada dengan rumusan yang berbeda bisa kita lihat dalam kitab Tobit bab 4 ayat 15, di mana dikatakan bahwa apa yang tidak kamu sukai sendiri, janganlah perbuat kepada siapapun juga. Inilah yang disebut sebagai the golden rule. Kalau kita ingin dihormati orang lain, hendaklah kita menghormati mereka lebih dulu. Dan kalau kita ingin diperlakukan dengan baik, maka perlakukanlah sesama pula dengan baik. Apa yang kita lakukan sekarang ini, itulah yang akan kembali kepada kita. Dan jika terjadi suatu ketidaknyamanan relasi kita dengan orang lain, sesungguhnya kita patut bertanya dalam hati, apa yang sudah dan sedang kita perbuat. Yesus hari ini mau mengajak kita saat kita berhadapan dengan sesama, dimanapun dan kapanpun kita berada. Haruslah selalu membagikan rahmat kebahagiaan, rahmat kebaikan kepada orang lain, baik dengan perkataan yang baik dan perbuatan yang baik, dan bukan sebaliknya. Yang mulia Bapak Uskup, para pastor, saudara dan saudariku yang terkasih, dewasa ini banyak orang berlomba-lomba berbuat baik kepada orang lain. Perbuatan baik itu mungkin demi mencapai suatu konten YouTube. Perbuatan baik itu demi memperoleh pujian, atau perbuatan itu mungkin demi mencapai popularitas, atau perbuatan baik itu demi mendapat pengakuan dan pujian dari atasan kita. Yang Yesus maksudkan dalam sabda hari ini adalah bukan sekedar perbuatan baik agar mencapai suatu tujuan tertentu, tetapi lebih dari itu, yakni perbuatan baik yang benar-benar tulus keluar dari hati dan bukan demi mencapai suatu tujuan jasmani semata. Memang perbuatan baik kepada siapapun dalam situasi apapun tidaklah mudah. Tetapi perbuatan baik itu ibarat kita melalui pintu yang sempit. Pintu yang sempit
yang tidak gampang semua orang melewatinya. Saudaraku yang terkasih, Yesus mengajak kita sekali lagi untuk tetap berusaha melalui pintu yang sempit itu supaya kita memperoleh kehidupan. Pertanyaan refleksi bagi kita, sanggupkah kita selalu dan senantiasa melewati pintu yang sempit itu? Semoga rahmat Allah selalu menolong kita. Amin. Amin.